Selamat malam, selamat datang di channel kami Silam Senin Malam. Kali ini saya akan menemani Sobat Silam dengan salah satu cerita creepy yang pernah dialami oleh tim Silam. Sekaligus akan membuka episode perdana kita. Dan malam ini, mari kita dengarkan cerita mereka. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2008. Dimulai dari rumah baru yang dibeli ibuku. Saat itu, umurku genap berusia 5 tahun. Di usiaku yang pada saat itu terbilang masih kecil, membuatku menganggap semuanya terasa baik-baik saja. Sekitar 6 bulan setelah kami pindah, tidak ada kejadian apapun yang pernah dialami dalam kondisi yang hanya ada aku dan ibuku saja di rumah itu. Pekerjaan ayah yang berada di luar kota dituntut untuk jauh dari kami, dan dalam sebulan hanya sekali ayah pulang dan itu pun tidak lama. Jadi diceritakan si anak ini tuh cuma tinggal berdua sama ibunya. Mereka menempati rumah baru yang baru dibeli gitu, dan si ayah jarang banget pulang, dan kalaupun ayah itu pulang cuma sekali dalam sebulan gitu ya. Dimulai dari 2 hari setelah kepergian ayah untuk kembali bekerja, ibuku mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Di dalam mimpinya, ibu menceritakan bahwa dia melihat sesosok wanita cantik berbadan ular. Jadi, si ibunya itu mimpi, dan dia tuh ngelihat perempuan cantik, tapi badannya tuh ular. Wanita itu tersenyum pada ibuku dan dia berkata, "Aku mampu memberikan apapun yang kamu inginkan dengan imbalan suamimu harus menikah denganku." Ya ampun, itu ya keadaannya, anak itu tuh tinggal cuma sama ibunya, ditinggalin sama ayahnya pergi kerja, terus ibunya dapat mimpi kayak gitu, dan di dalam mimpinya si perempuan cantik berbadan snack itu tuh ya pengen ke ayahnya. Keesokan harinya, setelah ibu mendapati mimpi, dia terkejut saat melihat keadaan toilet kami di rumah yang tiba-tiba kotor dan airnya keruh akibat tanah yang ibu yakini adalah tanah kuburan. Padahal jelas-jelas atap toilet di rumah kami baik-baik saja dan tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Kalau secara logikanya ya, kondisi toilet yang baik-baik saja dan si toiletnya tuh atap itu nggak bolong-bolong terus, tapi si ibunya tuh meyakini kalau kotoran yang ada di toiletnya itu dari tanah kuburan, berasal dari kuburan. Itu dari mana? Sekitar 1 minggu setelah kejadian itu, ibu menceritakan hal itu kepada nenek buyutku. Lalu beliau memberikan saran kepada ibu untuk menaburkan garam di sekitaran toilet rumah kami, dan juga memanggil orang yang paham akan dunia gaib. Jadi si ibu itu tuh udah cerita ke neneknya masalah apa yang terjadi di mimpinya dan juga apa yang kejadian di toilet rumahnya. Terus si nenek buyut tuh menyarankan agar si ibu itu menaburkan garam. Yang identik kan garam itu dengan ular ya. Ular itu takut dengan garam. Dan si nenek buyutnya juga menyarankan untuk memanggil orang-orang yang paham akan dunia gaib. Setelah ibu melakukan apa yang disarankan oleh nenek buyut, kejadian gaib yang sering terjadi di toilet tidak terjadi lagi. Oke, berarti saran si neneknya tuh masuk akal ya. Karena di ceritanya tadi kejadian yang gaib-gaib itu gak kejadian lagi. Beberapa hari kemudian setelah itu, aku dan ibu menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Namun ternyata tidak cukup sampai di situ. Kejadian gaib yang lebih mengerikan terjadi lagi kepada ibuku. Jadi mungkin di sini ceritanya yang sering diganggu itu ibunya ya apa gimana? Bermula dari pagi hari yang cerah saat ibu mengantarkan aku ke sekolah dengan menggunakan sepeda kumbang.
Oke, di sini sepeda kumbang itu sepeda yang ada boncengannya gitu ya belakangnya, terus yang modelan tuh kayak gitu. Depannya tuh agak nggak rata kayak sepeda gunung sekarang. Hari itu ibu memutuskan untuk pergi ke rumah nenek buyut setelah aku pulang sekolah. Jadi dia itu memutuskan untuk ke rumah neneknya setelah anaknya itu pulang sekolah. Dan mereka memutuskan untuk pergi ke rumah nenek buyut itu tuh saat sore hari. Sekitar pukul 17.30, aku dan ibuku memutuskan untuk pulang, namun nenek buyut melarang kami untuk tidak pulang. Jadi, selesai mengunjungi si nenek itu, ibu dan anak tersebut kayaknya mau pulang. Cuman neneknya tuh ngelarang untuk mereka tuh nggak pulang hari itu gitu. Oke, jadi ada dialognya ya. Tong mulang yen sarepna ngendong we di dieu. Jadi si neneknya itu menyarankan untuk ibu dan anak itu tuh jangan pulang tepat di waktu itu gitu. Jadi neneknya tuh menyarankan mereka tuh untuk nginep aja. Karena orang dulu tuh percaya bahwa konon katanya bila keluar maghrib gitu ya, itu tuh nggak baik gitu. Apalagi dalam kondisi punya anak kecil. Nanti ditakutkan ada yang ikut atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, ibuku bersikeras agar kami pulang saat itu juga. Oke, ini ada dialog si ibu ke nenek buyutnya ya. Badek mulang wema, karunya si dede enjing sekolah. Oh, jadi si ibunya tuh kekeh pengen pulang gitu. Dia tuh gak mau kalau harus sampai nginep di rumah si nenek buyut. Padahal si nenek buyut itu tuh udah nyaranin untuk mereka tuh gak pulang gitu. Karena si ibu tuh mikirnya anaknya itu besok sekolah, jadi dia tuh gak bisa kalau harus nginep gitu. Dan akhirnya si nenek buyut pun mengiyakan keinginan ibuku untuk pulang. Karena mungkin terjadi perseteruan dan perbedaan persepsi atau gimana lah yang gak tahu, si neneknya tuh akhirnya mengizinkan cucunya itu untuk pulang dengan anaknya. Selama perjalanan, ibuku sudah merasa tidak enak hati. Merasa ada yang mengikuti, namun ibu tak berhenti melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang dia ingat waktu itu. Oke, berarti emang bener ya, kalau menurut orang tua kita tuh gak boleh keluar maghrib atau orang tua sudah tidak mengizinkan, lebih baik jangan dilakukan gitu ya. Saat kami hampir sampai di rumah, kami melewati jalur kebun di samping rumahku. Oh, jadi tujuan ke rumahnya tuh di samping rumah si ibunya tuh ada kebun katanya. Ibuku mengayuh sepeda dengan sekuat tenaga, namun terasa sangat lama sampai rumah. Emangnya kalau kita lagi merasa nggak enak atau ngerasa ada yang ngikutin, pengalaman pribadiku juga kayak gitu, emang bener. Ketika ada motor dan cahaya lampunya menyorot ke sepeda ibuku, baru semuanya terasa normal kembali. Dan akhirnya kami sampai di rumah. Setelah itu, ibu bergegas pergi ke toilet untuk buang air kecil. Setelah keluar dari toilet, ibu merasakan badannya panas dingin dan memilih untuk beristirahat. Tapi anehnya, ibu mengajakku menonton film horor sebelum kita tidur. Ketika sedang menonton film, aku menawarkan ibu makan karena aku pikir ibu sedang tidak enak badan. Namun ibu menolak untuk makan. Keadaan ibu semakin memburuk, demamnya pun semakin tinggi. Ibu memutuskan untuk menelpon kakekku. Jadi si ibunya tuh memutuskan untuk menelpon ayahnya ya. Sekitar 5 menit, kakek sampai untuk menjemput ibu dan membawanya ke rumah nenek buyut. Oke, jadi si ibunya tuh dibawa lagi ke rumah nenek buyutnya. Sekitar 5 menit mereka sampai di rumah nenek buyut. Oke, berarti si rumah ibu dengan rumah nenek buyutnya gak terlalu jauh ya. Setelah sampai, ibu dibaringkan di kamar nenek buyut. Tepat di depan ibu terdapat sebuah Al-Quran. Lalu ibu mengatakan, "Naon nu kieu aya di dieu?" Dia tuh bilang, saat di depannya ada Al-Quran, dia bilang, "Apa-apaan ini ada di sini?" Lalu nenek buyut menjawab, "Nya eta mah Quran paranti emang ngadares." Ngadares kalau orang Sunda itu untuk dibaca ya gitu. Kakekku mulai curiga bahwa ibuku mengalami gangguan gaib. Lalu kakek memutuskan untuk memanggil seorang ustadz yang ada di sana. Oke, jadi si kakeknya tuh panggil ustadz untuk melihat kondisi si anaknya ya. Saat ustadz itu datang dan melihat kondisi ibuku, ia langsung melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Saat itu, ustadznya menyentuh bagian bahu ibuku. Oh, jadi kayaknya dipijit ya bahunya. Lalu ibuku menyeringai tertawa seperti Nona K. Kuku jarinya berubah menjadi panjang dan hitam. Rambutnya mengembang dan keluar asap dari ubun-ubun. Setelah beberapa jam kemudian, ibuku sadar. Oke, jadi dia sadar setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan disuruh minum air kelapa gitu. Jadi si air kelapanya itu dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Selesai kejadian itu, ibuku mencari tahu mengenai asal-usul rumah yang kami diami. Emang iya sih, soalnya dari awal si problemnya itu terjadi di rumah si ibu. Ternyata sang pemilik mengaku bahwa lahan tersebut bekas istal kuda dan kerap dijumpai penampakan perempuan cantik berbadan ular yang dilihat oleh masyarakat setempat. Jadi mungkin penampakan itu tuh kayak urban legend gitu ya di daerahnya, karena masyarakat sendiri itu sering banget melihat penampakannya gitu. Dan ditambah lagi lahannya itu bekas istal kuda. Istal kuda itu kayak tempat kandang kuda gitu ya. Akhirnya ibu memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan seperti inilah kondisi rumah itu. Kesimpulan dari cerita tadi, Sobat Silam harus lebih berhati-hati dalam membeli atau menempati tempat yang notabene-nya asal-usulnya kalian tuh nggak tahu apakah itu bekas apa. Kalian harus lebih berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari kisah ini, saya dan tim hanya bermaksud untuk membagikan pengalaman mengenai hal-hal mistis yang pernah dialami. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian akan kami bahas di minggu keempat. Nah, jika kalian mempunyai pengalaman mengenai hal-hal mistis dan ingin membagikannya kepada kami, kalian bisa menghubungi tim Senin Malam lewat DM via Instagram di @silam.asik. Dan jangan lupa komen, share, like, and subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan untuk next episode, kita akan membahas mengenai pamali yang beredar di masyarakat. Kalian pasti penasaran kan? Tunggu kita di Senin Malam selanjutnya. See you!